EPS 26 amukan Faris. Begitu sampai di bandara, Faris langsung melajukan mobilnya menuju ke rumah. Sebenarnya ia masih ada rapat yang harus dikerjakan siang ini. Rencananya selepas dari bandara ia langsung akan pergi ke kantor. Namun, rasa rindunya pada Nia dan juga Sanum membuatnya membatalkan rapat tersebut. Belum lagi kejadian bersama dengan Yuni yang cukup membuatnya takut akan kehilangan Nia. Begitu sampai di rumah, ia sudah melihat Nia menyambutnya di teras rumah. Sebelumnya, dia memang sudah mengabarkan jika dia sudah menuju ke rumah saat tiba di bandara. Faris bisa melihat senyum bahagia di wajah sang istri. Nia langsung menghampiri Faris dan memeluknya sambil menggendong Sanum. Faris langsung mengambil Sanum dan membalas pelukan sang istri. Dia juga mengusap perut Nia yang masih rata. "Aku sangat merindukanmu, Mas," ucap Nia membuat Faris pun mengecupnya. "Iya, aku juga sangat merindukanmu," ucap Faris kemudian Nia pun merangkul tangan Faris yang sudah menggendong Sanum berjalan masuk ke dalam. "2 malam yang lalu aku bermimpi buruk," ucap Nia membuat Faris melihat ke arahnya. "Mimpi apa?" tanyanya. "Aku bermimpi ada yang ingin mengambilmu dariku. Tapi untunglah kamu segera berlari dan menghindarinya," ucap Nia membuat Faris berpikir akan hal yang dilaluinya dengan Yuni. Ia pun menarik kepala Nia dan mengecupnya. "Aku tak akan pergi darimu dan tak akan membiarkan siapapun membuatku jauh darimu," ucapnya. Mendengar apa yang dikatakan Faris, Nia sangat senang dan semakin mencintai sosok pria yang sudah menjadi suaminya itu. Pria yang sudah memberinya kebahagiaan selama pernikahan mereka. Sementara itu, di perusahaan keluarga Diva, ayah Diva sangat kelimpungan saat beberapa rekan bisnis tiba-tiba memutuskan hubungan kerjasama mereka. Walau harus membayar denda mahal, namun, beberapa dari mereka tetap menginginkan hubungan kerjasama mereka berakhir tanpa memberi alasan yang jelas mengapa mereka mengakhiri kerjasama yang sudah berjalan cukup lama. Kondisi itu membuat keadaan perusahaannya menjadi goyah. Harga sahamnya langsung melonjak turun dan sudah diostikan akan terancam bangkrut. Diva yang melihat kondisi ayahnya hanya bisa terdiam. Ia tahu jika semua ini pasti ada sangkut pautnya dengan hubungan kerjasamanya dengan Raya. Namun, ia tak akan memberitahu hal itu kepada ayahnya. Diva langsung menelpon Raya dan mengatakan apa yang terjadi padanya. "Itu bukan urusanku lagi. Kamu tak mengerjakan sesuai dengan yang aku perintahkan. Jika kau melakukan apa yang aku perintahkan dan tak melakukan sesuatu yang tak kuizinkan, aku tak akan menanggung akibat dari semuanya. Tapi nyatanya kamu memilih untuk jalan sendiri kan? Jadi urus sendiri akibat dari perbuatanmu. Jangan membawaku dalam urusan kalian. Aku sudah memperingatkanmu untuk berhati-hati kan? Faris bukanlah orang sembarangan dan aku rasa kamu juga tahu akan hal itu tanpa aku beritahu." Kesal Raya yang merasa waktunya terbuang percuma dengan berurusan dengan Diva. "Tapi, Tante, bagaimana sekarang? Kondisi perusahaan ayahku benar-benar goyah bahkan terancam bangkrut," ucap Siva menjadi sangat khawatir. Jika perusahaan papanya bangkrut tentu saja itu juga akan berdampak pada dirinya. "Diva tak mau hidup susah. Itu bukan urusanku," ucap Raya kemudian mematikan panggilannya. Namun, baru saja dia mematikan panggilannya, ia langsung dipanggil oleh atasnya juga. Di mana saat ini Raya bekerja di anak cabang perusahaan Faris yang berada di pelosok sebagai karyawan biasa. "Ada apa, Pak?" tanya Raya menghampiri bosnya. Bos Raya tersebut langsung melemparkan 2 amplop gaji untuk bulan ini dan juga pesangonnya. "Kamu dipecat. Mulai hari ini kamu tak bekerja di perusahaan ini lagi," ucap bos tersebut. "Apa? Saya dipecat? Tapi, alasannya apa, Pak?" tanya Raya tak terima ia langsung dipecat secara tiba-tiba. Selama ini ia selalu mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik. "Tak ada alasan. Itu sudah perintah dari atasan. Jadi, maaf walau aku tahu kau bekerja dengan baik selama bekerja di sini. Aku tak punya wewenang untuk mempertahankanmu. Jika memang atasan sudah meminta untuk memecatmu," ucap bosnya lagi membuat Raya pun hanya menghela nafas. Jika perusahaan sebesar perusahaan ayah Diva saja bisa digoyahkan oleh Faris, bukan perkara mudah untuk meminta dirinya dipecat dari perusahaan itu yang memang adalah milik. Raya pun berjalan keluar dari perusahaan itu dengan membawa 2 amplop gaji bulannya hari ini dan juga gaji pesangonnya. Ia melihat kedua amplop tersebut.
Sekarang dia harus bekerja di mana lagi? Uang itu hanya cukup untuk 2-3 bulan ke depan, itu pun hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan dia punya 2 anak yang masih sekolah dan sudah pasti membutuhkan biaya besar. Semoga saja Faris tetap mau membiayai Farah dan juga Tita. Ucap Raya menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia telah salah menjadikan Faris sebagai rivalnya. Sebaiknya aku kembali ke kota. Ucap Raya bertekad akan mencari pekerjaan lain di kota dan meninggalkan tempat kumuh itu. Ia dengan cepat membereskan barang-barangnya. Saat akan berangkat, satu panggilan kembali masuk di ponselnya dan saat melihat itu adalah panggilan dari Yuni. Raya ragu untuk mengangkatnya. Apakah setelah Diva mendapat hukuman dari Faris, begitu juga dengan dirinya? Apakah Yuni juga mendapatkan hukuman? Ponselnya terus berdering, dengan terpaksa ia pun mengangkat panggilan dari Yuni. Ia juga penasaran mengapa Yuni kembali menghubunginya. Halo, Raya, aku nggak mau tahu. Kamu harus bicara pada Faris untuk tak menggangguku. Berhenti mencampuri urusanku dengan para klienku. Karena ulah Faris aku sampai dilabrak oleh istri dari selingkuhanku dan sekarang dia sudah memutuskanku. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus bicara sama Faris untuk berhenti mencampuri ikut campur dan jangan mengacaukan hidupku. Kamu yang memintaku untuk melakukan semua itu. Jika tidak, aku tak akan mau bersinggungan dengannya. Tapi, kamu sendiri menyetujui rencana kita kan? Aku tak memaksamu, ucap Raya. Aku nggak mau tahu. Jika tidak, tunggu saja, aku akan meminta pertanggungjawaban darimu. Aku tak mau sampai hidup terlunta-lunta karena tak ada lagi yang menginginkanku, ucap Yuni dari balik telepon, di mana tak ada satu pelanggan pun yang mau membukingnya lagi, khususnya dari para konglomerat yang selama ini menjadi sumber uangannya. Semua yang telah membukingnya telah mencancel dan mengalihkannya kepada orang lain. Yuni mematikan panggilannya saat Raya masih ingin berbicara. Mana mungkin ia berbicara dengan Faris setelah Faris mengetahui semua yang terjadi adalah ulahnya. Faris bisa membunuhnya saat itu juga jika ia muncul di hadapannya. Sekarang apa yang aku lakukan? Faris sudah pasti tahu jika aku yang merencanakan. Mengenai kehadiran Diva dan juga Yuni. Itulah sebabnya dia mengusik mereka. Ucap Raya menggigit kukunya dan berjalan bola-balik mencari ide untuk meloloskan diri dari kemarahan Faris. Raya sangat tahu seperti apa emosi Faris. Ia tak akan diam hanya memberi hukuman seperti yang saat ini mereka dapatkan. Faris pasti memberikan hukuman yang lebih menyakitkan lagi dari apa yang saat ini mereka dapatkan. Setelah menyelesaikan semua urusannya di tempat kerjanya, Raya pun pulang ke kota. Ia langsung ke rumah di mana rumah itu yang biasa ditempatinya bersama dengan anaknya dan juga mantan suaminya dulu. Rumah itu adalah rumah pemberian Faris saat mereka bercerai. Namun, yang aneh rumah itu seharusnya kosong. Namun, mengapa terlihat ada penghuni dan ada mobil lainnya, serta beberapa satpam dan juga orang-orang yang baru dikenalnya. Raya pun menghampiri rumahnya. Dia mencoba memencet bel. Saat tak Ava yang menyambutnya dan pintu gerbangnya terkunci. Ada apa, Bu? Tanya satpam yang menghampirinya. Loh, kamu ini siapa? Di mana satpam yang sering menjaga rumah ini? Tanya Raya. Di mana satpam yang menjaga rumah itu berbeda dari yang biasanya? Satpam yang biasa diminta Raya untuk menjaga rumah itu, bukanlah satpam yang menegurnya saat ini. Oh iya, Bu, saya satpam baru di rumah ini. Saya baru bekerja di sini selama 2 hari, ucap satpam tersebut. Oh ya sudah, buka pintunya, ucap Raya membuat satpam tersebut membuka pintu. Ibu siapa ya dan ibu mau apa di sini? Tanya satpam masih menghalangi jalan Raya untuk masuk walaupun sudah membuka pintu gerbangnya. Apa maksudmu? Ini adalah rumahku, minggir kamu. Kamu dari tadi menghalangiku. Bukannya menyambut dan membantuku membawa koper malah merepotkanku. Sana, kamu nggak lihat ini aku sudah kecapean. Panas tahu di luar. Kesal Raya mendorong satpam tersebut. Namun, satpam itu langsung menghalanginya saat Raya ingin membuka pintu utama. Maaf, Bu, Anda ini sebenarnya siapa? Apa maksud Ibu dengan mengakui rumah ini adalah rumah Ibu? Ibu bukanlah majikan saya. Ucap satpam tersebut masih menghalangi Raya mendekati pintu utama. Saya nggak ngerti siapa yang menukar kamu dengan satpam yang dulu. Yang jelas ini rumah saya.
Saya ingin masuk dan kamu jangan macam-macam. Saya bisa memecat kamu. Ucap Raya lagi mencoba menyingkirkan satpam dari pintu utama. Namun, satpam itu tetap menjalankan tugasnya untuk mengamankan rumah itu. Tak membiarkan orang asing masuk ke rumah itu. Kegaduhan di luar memicu sang punya rumah untuk keluar dan akhirnya pemiliknya pun keluar menghampiri keduanya. Pintu utama terbuka. Raya melihat ada dua orang yang keluar. Sepertinya mereka sepasang suami istri. Ada apa ini ribut-ribut? Tanyanya menatap Raya dan juga satpam secara bergantian. Ini, Pak, ibu ini mencoba untuk masuk dan mengaku-ngaku jika ini adalah rumahnya. Jawab satpam tersebut. Seharusnya saya yang tanya. Kalian ini siapa? Ini rumah saya. Apa yang kalian lakukan di sini? Ucap Raya merasa kesal. Ia seolah-olah menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Oh, jadi ibu pemilik sebelumnya rumah ini. Maaf, Bu. Kami sudah membeli rumah ini dan rumah ini sekarang milik kami. Mungkin ibu belum tahu atau bagaimana kami tak tahu. Makanya ibu bersikap seperti ini. Ucap pemilik rumah tersebut. Ini pasti ada salah paham. Saya tidak pernah menjual rumah saya. Memangnya kalian membelinya dari mana? Tanya Raya masih tak mengerti apa yang terjadi di sini. Rumah ini adalah rumah miliknya. Ia baru saja datang beberapa hari yang lalu dan rumah itu masih kosong dan masih miliknya. Lalu mengapa tiba-tiba rumah ini berubah menjadi milik orang lain? Istri pemilik rumah baru itu pun masuk dan mengambil surat-surat rumah dan juga surat jual beli. Ia memperlihatkannya kepada Raya. Raya sangat tercengang saat melihat jika rumah itu mereka beli dari Faris. Selama ini Raya tak pernah mengubah nama Faris ke namanya. Rumah itu masih milik atas nama Faris, begitu juga surat-surat lainnya. Raya tak pernah mengurusnya, hanya langsung menempati saat Faris mengatakan rumah itu adalah miliknya setelah mereka bercerai. Memang tak ada surat apapun yang dipegang Raya. Raya langsung menelpon Faris. Halo, Mas, apa-apaan ini? Mengapa kamu menjual rumah yang sudah kamu berikan padaku? Tanya Raya dengan kesal saat Faris mengangkat teleponnya. Sekarang aku tanya. Apa kamu punya uang untuk membayar hutang-hutangmu? Tanya Faris tegas. Mendengar itu Raya pun terdiam. Aku menjual rumah itu dan aku anggap hutangmu lunas. Jadi kita tak akan pernah ada hubungan apa-apa lagi. Aku tak akan menagihmu atau meminta lebih dari hutang yang seharusnya kau bayar. Ucap tegas Faris. Mas, kamu itu apa-apaan sih? Bukannya sesuai dengan perjanjian jika aku akan membayarnya dengan mencicil semuanya. Lalu apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba penjual rumahku? Aku mau tinggalin mana sekarang, Mas? Aku yakin jika kamu sudah pasti tahu kan jika aku sudah dipecat dari pekerjaanku. Aku tahu semua itu adalah perintahmu. Kamu itu kenapa jahat sekali sama aku? Ucap Raya masih dengan nada kesalnya pada mantan suaminya itu. Mendengar itu, Faris tertawa di balik telepon. Siapa yang kejam? Kamu atau aku? Dengar Raya. Selama ini aku sudah melupakan semua kekejaman yang kau lakukan padaku. Kurang baik apa aku selama ini padamu? Itukah balasanmu? Kamu hampir saja menghancurkan rumah tanggaku dengan Nia. Kamu tak lupakan kesepakatan kita. Jika aku akan membayar hutangmu dengan syarat kamu tak akan menggangguku dan Nia. Sebenarnya apa maksudmu, Raya? Aku sama sekali tak mengerti akan wanita seperti apa dirimu itu. Jika bisa memutar waktu, aku tak ingin berkenalan denganmu di masa lalu. Aku tak ingin menjadikan dirimu masa laluku. Aku menyesalkan pertemuan kita Raya. Ucap Faris dengan tegas dari balik teleponnya. Mas, aku menyesal. Aku minta maaf. Aku tak akan mengulanginya lagi. Tapi, tolong jangan seperti ini. Jika kamu mengambil rumah dan pekerjaanku, aku mau tinggal di mana? Aku akan mendapatkan menghasilkan dari mana? Ucap Raya yang kini mengubah nada bicaranya bernada memohon. Sudah berapa kali kamu berjanji akan berubah Raya? Sekalipun kamu tak pernah menepati janjimu. Memang seharusnya inilah yang kamu dapatkan. Aku tak mau mencampuri urusanmu lagi dan satu hal lagi. Jangan menelponku. Jika kamu masih mencoba menghubungiku atau mencoba menghancurkan rumah tanggaku lagi, akan kupastikan Farah dan Tita juga akan mendapatkan dampaknya. Ancam Faris kemudian ia pun mematikan sambungan teleponnya. Raya yang mendengar hal itu sangat kesal.
Ia tak bisa berbuat apa-apa saat ini selain menuruti apa yang Faris katakan. Terlebih lagi ancaman Faris tadi jika Faris memutuskan apa yang diberikannya kepada Farah dan Tita. Ia tak yakin apakah dia bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan kondisinya saat ini. Raya yang stres menarik rambutnya, kemudian menyeret kopernya meninggalkan rumah yang selama ini menjadi kebanggaannya. Rumah berlantai 2 dengan ukuran yang sangat besar. Kini bukan miliknya lagi. Raya keluar dan mengambil mobil yang terparkir di garasi. Syukurlah Faris masih mengasihaninya dengan tak mengganggu mobil pemberiannya di masa lalu itu. Ia memasukkan barang-barangnya ke mobil. Begitupun barang yang baru saja dikeluarkan oleh asisten rumah tangga yang bekerja di rumah itu. Ia menaikkan semua barang-barang Raya yang masih ada di rumah itu ke dalam mobil dan pergi dari sana. Raya memarkirkan mobilnya di bahu jalan. Ia sangat bingung harus menelepon dan meminta bantuan siapa. Di saat ia berada di situasi dan merasa bingung, Yuni menelponnya. "Ada apa lagi? Aku sedang pusing. Sekarang aku tak mau diganggu," ucap Raya saat Raya mengangkat panggilan Yuni. "Aku ingin bertemu denganmu di Cafe X. Aku tunggu sekarang," ucap Yuni dan langsung mematikan panggilannya. Raya hanya menghela nafas kemudian ia pun menuju ke Cafe X, menemui Yuni. Ia tak tahu lagi harus kemana. Mungkin Yuni bisa membantunya untuk mencarikan tempat tinggal atau pekerjaan. Sesampainya di kafe, Yuni sudah menunggu di sana. Yuni terlihat kesal saat melihat Raya menghampirinya. "Raya, bagaimana ini? Apa kamu sudah bicara pada Faris? Aku mohon minta Faris untuk berhenti mencampuri urusanku. Lihat baru saja ada yang meng-cancel lagi. Padahal dia sudah membayar dan sekarang ia meminta uangnya dikembalikan. Jika sudah seperti ini bagaimana aku bisa menghasilkan?" ucap Yuni yang merasa frustasi. "Aku tak bisa menghubungi Faris lagi. Jika aku mencoba menghubunginya, ia akan menghentikan memberikan biaya pendidikan kepada anak-anakku. Kamu tahu sendiri kan berapa biaya sekolah Farah dan juga Tita. Mereka sekolah di sekolah yang mahal. Aku mana sanggup untuk membiayai mereka. Aku tak mau berurusan dengan Faris lagi jika itu sudah menyangkut masalah masa depan anakku," ucap Raya memijat kepalanya. "Lalu bagaimana sekarang? Apa kita harus menerima semuanya? Aku juga tidak tahu. Apa kau tahu sekarang aku sudah tak punya apa-apa. Aku dipercepat dari pekerjaanku. Rumahku juga dijual oleh Faris. Sekarang untuk menginap malam ini saja aku tak tahu. Aku juga tak bisa menyewa hotel. Tentu saja itu harganya sangat mahal. Aku harus mencari tempat yang murah dan mencari pekerjaan," ucap Raya membuat Yuni hanya menghela nafas. Percuma dia memohon kepada Raya untuk membantunya. Raya sendiri sedang dalam kesulitan. "Yuni, apa kau punya tempat atau pekerjaan untukku? Apapun akan kulakukan." "Ya sudah. Sekarang kita ke rumahku saja. Nanti kita bahas lagi," ucap Yuni kemudian mereka pun pergi ke rumah Yuni. Sebuah rumah yang sederhana. Rumah itu terlihat sudah lama tak dihuni. Terlihat banyak debu dan juga perabotan yang sudah banyak rusak. "Ini rumah kamu yang selama ini kamu tinggali. Kamu jorok sekali sih," ucap Raya. "Aku sudah lama tak tinggal di sini. Tentu saja selama ini aku tinggal di rumah mewah. Tapi, rumah itu sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Padahal aku sudah nyaman tinggal di sana," kesal Yuni. Selama ini dia tinggal di rumah pria kaya raya yang menjadikannya simpanannya. Namun, karena bersinggungan dengan Faris, ia pun harus berurusan dengan istri dari pria kaya tersebut meninggalkannya. Pria kaya itu pun memutuskan hubungan mereka, termasuk memintanya untuk pindah dari rumah yang ditempatinya.